Haleluya, puji Tuhan. Izinkan saya menyapa ibu semua yang ada di rumah. Ada shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ada shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita boleh beribadah di minggu kedua di bulan November ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama boleh tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sekali lagi boleh semangat tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Yes. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Biarpun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap semangat. Hadirat Tuhan tercurah di setiap rumah-rumah kita, setiap ibu bapak saudara. Yes. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan.
Yang bersuka cita sekali lagi boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya izinkan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk di kursinya masing-masing di rumahnya Bapak Ibu Saudara. Kita tetap sukacita, kita tetap lebih sungguh lagi datang menyembah Tuhan di ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita ucapkan kata-kata syukur kita Tuhan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik, begitu baik dan sungguh baik. Kasih setiamu dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah ya Bapa. Biarlah Engkau ya Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu setia, Engkau selalu menolong kami Tuhan, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat pujian lebih sungguh lagi Bapak Ibu. Katakan, akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat pujian lebih sungguh lagi, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari rasakan kasih Tuhan begitu ajaib. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini hati kami selalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan bagi hidup kami. Begitu kami merasakan kebaikan-Mu yang ajaib Tuhan. Kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti Engkau selalu curahkan bagi hidup kami. Terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu PCP Top 100 yang disayang Tuhan Yesus. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan kita masih bisa ketemu di udara. Saudara, kita pernah mengalami pandemi beberapa tahun yang lalu dengan virus SARS. Tapi dalam 3 bulan selesai ya pandemi COVID ini. Sampai kapan dan akan bagaimana kita nggak tahu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu cemas karena Tuhan menyertai kita di dalam situasi apapun. Ya, kita pasti bisa melaluinya dengan baik. Mari sama-sama katakan, firman Tuhan mengajar saya. Firman Tuhan menyatakan kesalahan saya.
Firman Tuhan memperbaiki kelakuan saya. Firman Tuhan mendidik saya dalam kebenaran. Amin. Saudara, biasanya gereja-gereja pada bulan November ini akan mengadakan bulan keluarga, ya. Dan hari ini kita akan bicara mengenai menang atas godaan, ya, khususnya keluarga yang menang atas godaan, saudara. Keluarga adalah gereja unit kecil. Jika keluarga kuat, keluarga unit kecil ini kuat, maka gereja secara keseluruhan pun akan kuat. Sama-sama katakan pola ilahi. Ini adalah pola Allah bagi sebuah keluarga bahagia. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara, Rasul Paulus menulis Kolose 3 ini di tengah-tengah kegilaan, perceraian terjadi begitu banyaknya di kalangan Yahudi, lalu percabulan dan pedofilia di kalangan Yunani. Jadi Kolose 3 ini semacam panggilan bagi jemaat Tuhan untuk hidup menurut standar yang benar. Ya, kita semua pasti mau memiliki keluarga yang bahagia, dan tidak seorang pun kita yang merencanakan pernikahan untuk neraka seumur hidup, saudara. Keluarga bahagia itu real, ya, ada. Keluarga bahagia itu bukan sesuatu yang nun jauh di awan-awan, Kak, saudara. Karena Tuhan sendiri merancang keluarga bahagia. Yes, tapi dosa merusakkannya. Istri tunduk kepada suami. Suami sayang kepada istri dan tidak kasar kepada istrinya. Anak-anak taat kepada orang tua bijaksana terhadap anak-anaknya. Nah, ini adalah konsep ilahi yang harus dijalankan oleh keluarga-keluarga Kristen supaya berbahagia, saudara. Saya menyebutnya sebagai heaven on earth, ya, surga di bumi. Saudara, saya jarang loh melihat keluarga yang tertawa bersama-sama. Bahkan tidak di dalam keluarga-keluarga Kristen, jarang, saudara. Ya, nggak tahu apa yang terjadi. Padahal keluarga-keluarga Kristen ini kan dirancang Allah untuk menikmati surga di bumi. Keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah, dengan final realization yang nanti di surga, gitu, saudara. Apakah Bapak Ibu mengalami surga di bumi? Neraka, Bu Sani? Waduh, itu berarti ada yang salah, dan itu pasti kita. Karena Tuhan tidak pernah merancang yang jahat. Masalah ada di dalam keluarga Kristen karena ada anggota keluarga yang tidak taat, tidak mematuhi aturan mainnya Tuhan dalam hal berkeluarga. Ya, Tuhan sudah tetapkan demikian. Istri tunduk kepada suami, istrinya nggak tunduk. Suami sayang kepada istri, suaminya kagak sayang istri. Suami tidak boleh kasar kepada istri, suaminya kasar kepada istrinya. Anak-anak harusnya taat, tidak taat kepada orang tua. Orang tua harusnya bijaksana kepada anak-anaknya. Ini nggak bijaksana, saudara. Biasanya di dalam pertemuan tatap muka di gereja,
Saya bisa melihat perbedaan mana yang lagi pacaran dan mana yang sudah menikah, saudara. Ya, mereka yang lagi pacaran mukanya itu sumringah gitu, ya, senyum kanan kiri penuh kemuliaan. Sementara yang sudah menikah mukanya tegang, dahinya berkerut, murhing gitu ya, dan tatapan matanya kosong, saudara. Nah, apakah pernikahan itu sedemikian menyeramkannya sehingga mampu merampas sukacita dari roh seseorang, saudara? Bapak Ibu, karakter kita dibentuk oleh pasangan kita. Karakter kita dibentuk oleh anak-anak kita. Betul ya? Francis de Sales katakan demikian, pernikahan memerlukan lebih banyak kebajikan dan kesetiaan dibandingkan pelayanan yang lain. Pernikahan melatih penyangkalan diri secara terus-menerus. Nah, tujuan Tuhan di dalam keluarga itu bukan hanya prokreasi, menghasilkan keturunan, bukan, saudara. Tapi lebih kepada pembentukan karakter Kristus. Yes. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu menjumpai engkau lebih sabar, lebih menguasai diri, ya, lebih legowo, saya percaya bahwa itu adalah hasil dari pembentukan di dalam rumah. Selain itu, kita pun bisa belajar mengenal Tuhan lebih baik melalui tantangan-tantangan di dalam keluarga. Kita perlu pikirkan baik-baik pertanyaan Gary Thomas ini. Bagaimana jika Tuhan merancang pernikahan lebih untuk menguduskan kita daripada menyenangkan kita? Bapak Ibu, keluarga Kristen adalah representasi hubungan Allah dengan jemaatnya kepada dunia. Orang melihat di dalam keluarga Kristen ini ada keintiman, ada kasih yang dibagikan, saudara, ya, ada kesabaran, ada kerendahan hati, ada penerimaan, ada saling mengampuni. Nah, ada yang berkepentingan menghancurkan keluarga-keluarga Kristen untuk melemahkan gereja, saudara. Si iblis sangat menginginkan kehancuran rumah tangga anak-anak Tuhan. Dengan demikian menjauhkan mereka dari gambaran Kristus, gitu, saudara. Kita nggak bisa menjadi kesaksian yang baik. Kita nggak berdaya melayani, dan kita tidak mampu menolong orang lain, sementara kita sedang memiliki masalah di dalam rumah. Kita dilumpuhkan, saudara. Kita dibuat seperti tulisan Mika ini. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Si iblis tahu senjata yang sangat efektif menghancurkan pekerjaan Tuhan adalah dengan melemahkan keluarga, saudara. Kita pernah ngalami kan ya, waktu kita konflik dengan orang lain, kita masih bisa tersenyum, saudara. Tapi pada waktu konflik itu terjadi di dalam rumah, wah, rasanya seperti dunia kita gelap, saudara. Dan kita kehilangan kekuatan untuk move on, ya. Membaca Alkitab tertuduh, nggak bisa memuji dan menyembah. Pelayanan kita merasa tidak layak, berantakan semuanya, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau kita bersama-sama berjuang memenangkan pencobaan tantangan yang menimpa keluarga, saudara. Ya, gak ada menang kalah.
suami menang istri kalah, istri menang suami kalah, nggak ada. Satu kalah, dua-duanya kalah. Ya, dan kita harus berjuang untuk sama-sama menang gitu. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada beberapa hal, ya, tindakan preventif yang sederhana tapi memiliki efek besar yang perlu dilakukan oleh keluarga. Yang pertama, buang budaya marah. Dikit-dikit marah. Masalah sepele marah. Sebaliknya kita harus mengembangkan budaya tertawa di dalam keluarga, saudara, ya. Buang budaya marah, kembangkan budaya tertawa. Banyakin ketawa di rumah, saudara. Pengkhotbah katakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Marah-marah itu sangat merusak kesehatan roh, jiwa, tubuh, dan merusak hubungan. Nah, kalau efek marah itu sedemikian buruknya, ya sudah, saudara, nggak ada hal lain kecuali kita buang, saudara. Ya, nggak lucu dipertahankan, padahal kita tahu bahwa efeknya itu sangat merusak. Karena Alkitab tadi sudah bilang bahwa orang bodohlah yang menyimpan amarah di dalam hatinya. Anak-anak Tuhan bukan pemarah, tapi peramah, saudara. Nah, tertawa, it's really biblical. Ya, tertawa itu alkitabiah, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tertawa itu sehat dan hasilnya sangat positif, saudara. Untuk kesehatan fisikal kita, mental kita, dan spiritual kita. Dan tertawa ini memberikan kehangatan di dalam hubungan keluarga. Sense of humor di dalam keluarga adalah seperti halnya vitamin C bagi tubuh yang memberi kesegaran, kesehatan, dan gairah. Limpahilah canda tawa di dalam rumah dan Anda akan menikmati surga di bumi. Saudara, Tuhan adalah sumber sukacita keluarga. Sejak saya menikah 34 tahun yang lalu sampai kepada hari ini, kebiasaan baik ini tetap kami lakukan, saudara. Ya, sekarang kami tinggal berdua di rumah dan anak-anak sudah berkeluarga di tempat masing-masing. Mereka melanjutkan legacy ini, mesbah keluarga. Yes, mereka adalah saksi hidup bagaimana berkat manfaat dari mesbah keluarga telah membesarkan mereka. Setiap pagi kami WhatsApp video call dengan keluarga si sulung, dan malam hari kami WhatsApp video call dengan keluarga si bungsu. Saudara, kami akan mengakhiri haha hihi kami itu pasti dengan doa bersama. Kami nggak sudahi dengan dada, I love you, nggak, saudara. Tapi pasti dengan doa bersama. Anak-anak tahu, mereka sadar kepentingan Tuhan di dalam keluarga. Nah, saya bersyukur untuk Bapak Ibu yang setia mengadakan mesbah di dalam keluargamu sampai kepada hari ini. Dan saya mendorong keluarga-keluarga lain di dalam keluarga besar BCP Top 100 untuk membangun mesbah keluarga, menjadikannya legacy, ya, warisan terbaik yang engkau bisa wariskan kepada anak-anakmu. Ini adalah salah satu strategi kemenangan, saudara, atas godaan yang mengganggu keluarga. Minta Yesus tinggal di tengah-tengah keluarga, mengendalikan seluruh aktivitas keluarga.
Dan apa yang kurang di dalam keluarga akan disempurnakan oleh Tuhan. Dia selalu begitu. Saudara baca di Alkitab. Yesus diundang ke pernikahan di Kana. Ya, lalu Yesus melihat di situ ada masalah. Mereka kekurangan air anggur. Saudara, ini adalah masalah penting, maha penting bagi sebuah pernikahan. Di Timur Tengah harus ada air anggur yang baik. Dan Tuhan menyelesaikan masalah itu. Yesus pergi ke rumah Petrus. Di rumah Petrus dilihat ada masalah, mertua Petrus sakit. Tuhan sembuhkan. Waktu Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, Dia menyelesaikan bagi kita, saudara. Bagaimana jika keluarga terlanjur sakit? Yesus berfirman, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, kalau sudah terjadi sakit di dalam keluarga, maka yang dibutuhkan di sini adalah tindakan kuratif, saudara, penyembuhan. Ya, perlu perdamaian, perlu pengampunan, perlu rekonsiliasi. Tuhan tegaskan kita disuruh meninggalkan persembahan kita di depan mezbah, saudara. Ini bahasa saudaranya mungkin begini, pending ibadahmu, pending pelayananmu, saudara. Karena kita nggak mungkin bisa beribadah dengan benar, kita nggak mungkin bisa melayani dengan benar kalau hati kita ini dituduh. Tuhan juga nggak berkenan dengan hal itu. Kita diperintahkan untuk berdamai dengan orang yang kepadanya kita sedang bermasalah. Karena konteks hari ini adalah keluarga, maka kita harus berdamai dengan orang di dalam keluarga, ya, yang dengannya kita sedang bermasalah. Apakah itu suamimu? Berdamailah dengan suamimu. Apakah istrimu? Suami, berdamailah dengan istrimu. Anak-anak, berdamailah dengan orang tuamu. Orang tua, berdamailah dengan anak-anakmu. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan mau kita menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif untuk berdamai. Bilang amin, saudara. Mungkin saudara bilang, tapi dia yang salah, Bu Sani. Lagian gengsi lah, masa saya duluan yang minta maaf, nanti dia gede kepala gitu, saudara. Dasar kita mengampuni orang bukanlah karena orang itu layak diampuni. Bukan. Mengapa kita mengampuni? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan. Dia tebus hidup kita dengan nyawanya yang mahal di kayu salib, saudara. Kita diampuni, maka kita mengampuni. Saudara, Tuhan bicara kepada saudara hari ini untuk berdamai. Lakukan, saudara. Jika Dia adalah benar-benar Tuhan yang engkau junjung tinggi, maka engkau tidak akan berbantah-bantah dengan Dia. Kecuali engkau katakan, siap Tuhan. F.B. Meyer mengatakan, jangan pernah takut dengan konsekuensi apapun yang muncul dari ketaatan yang mutlak pada perintahnya. Beranilah untuk percaya kepadanya. Beranilah untuk mengikutinya. Lalu, kata Tuhan, kembali. Silakan kembali untuk mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan Tuhan berkenan
akan persembahanmu itu. Bapak Ibu, sepotong kalimat maafkan saya sudah menyelamatkan banyak sekali keluarga-keluarga. Dan tentunya kita tidak akan membuat pengorbanan Kristus di salib menjadi sia-sia, kan ya? Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Ada seekor kuda putih yang bisa menarik beban 4 ton. Lalu seekor kuda hitam bisa menarik beban 4,5 ton. Pada waktu kuda putih dengan kuda hitam sama-sama menarik beban, maka mereka bisa menarik berapa ton? 8,5 ton. Iya, salah Bapak Ibu. Ya, survei mengatakan bahwa kuda putih 4 ton, kuda hitam 4,5 ton. Waktu mereka bersinergi bukan cuma mampu menarik beban 8,5 ton, tetapi 15 ton. Ada pelipat gandaan kekuatan di situ waktu sinergi kekuatan ini, saudara. Kalau keluarga berjalan sendiri-sendiri, ya bapak menyelesaikan masalah sendiri, ibu selesaikan sendiri, jalan sendiri-sendiri, kita nggak memiliki kekuatan yang cukup untuk memenangkan peperangan, saudara. Tapi pada waktu keluarga bersama, bersatu, apapun yang menjadi masalah di dalam keluarga pasti bisa diatasi. Dan berkat besarnya yaitu ini, perkenanan Allah ada di atas keluarga ini, saudara. Nah, favor Tuhan inilah yang menyelesaikan banyak masalah di dalam keluarga. Favor Tuhan ini yang meredam potensi masalah di dalam keluarga. Sekarang saatnya untuk Bapak Ibu bertindak, melakukan. Baru firman ini memiliki efek mengubah. Kalau kita nggak melakukan, kalau kita nggak bertindak, itu firman keluarnya kesonoh lagi, saudara. Nggak akan memiliki efek mengubah. Dan mustahil kita berdoa untuk keluarga yang menang atas godaan kalau kita nggak memiliki komitmen untuk memperjuangkannya. Istri-istri, mau nggak saudara saat ini katakan, baik Tuhan, saya harus tunduk kepada suami saya. Bukan saya akan tunduk. Ya. Kalau saya akan tunduk itu artinya baru rencana, saudara. Mungkin jadi, mungkin juga enggak. Perintah Tuhan bukan engkau akan tunduk, tapi engkau harus tunduk. Engkau tunduk kepada suamimu. Karena ini perintah Tuhan, maka kita akan katakan, siap Tuhan, saya harus tunduk kepada suami saya. Dan suami juga demikian. Suami-suami, maukah engkau katakan pagi ini, saya harus mengasihi istri saya. Saya tidak boleh kasar kepada istri saya. Karena ini adalah perintah Tuhan. Anak-anak, mau gak engkau katakan, saya taat kepada orang tua saya. Karena itu perintah Tuhan. Orang tua juga akan bijaksana kepada anak-anaknya karena ini perintah Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi keluarga-keluarga, dan seandainya saja kita mau belajar taat kepada polanya Tuhan, saudara, wow, ya, keluarga-keluarga akan mengalami surga di bumi. Dan Tuhan begitu senang melihat keluarga-keluarga bisa mengalami berkat-berkat yang memang Dia sudah sediakan untuk keluarga anak-anaknya. Kita tundukkan kepala. Tuhan sayang keluarga Bapak Ibu. Tuhan memulihkan hubungan keluarga yang retak. Tuhan sembuhkan keluarga-keluarga yang sedang sakit oleh kuasa darah Yesus. Tuhan beri hati yang teguh kepada setiap anggota keluarga untuk melakukan perintah Tuhan.
Kiranya Tuhan mencurahkan kasih sayang, damai sejahtera, sukacita berlimpah atas tiap-tiap keluarga di dalam keluarga besar BCP Top 100. Tuhan yang bela pergumulan keluarga. Tuhan yang tolong, Engkau yang pulihkan Tuhan. Beri keberanian kepada kami, beri keteguhan bagi kami untuk melangkah melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat keluarga kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kami sangat diberkati oleh firman yang diberitakan pada pagi hari ini. Semoga firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan bagi pendengar online di pagi hari ini, biarlah itu menjadi rema dan menjadi bertumbuh dalam kehidupan kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami memberikan kesempatan bagi yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Ampuni segala dosa kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi yang belum memiliki tempat beribadah dan ingin menjadi jemaat GBI BCP Batam, silakan menghubungi sekretariat di gereja di nomor 0811 7757 868. Dan bagi yang ingin didoakan, juga yang tadi sudah menerima Tuhan Yesus dapat menghubungi di nomor 0811 7757 868. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.